Oke, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, itu merupakan gambaran wajah dari Luis Enrique, pelatih dari timnas Spanyol, dan Eric Garcia dan beberapa pemain staf ofisial timnas Spanyol ketika Spanyol berhasil membungkam Islandia dengan skor 5-0. Terlihat pemain-pemain Spanyol, khususnya di bangku cadangan yang nggak bermain ya, begitu dekat jarak mereka dengan Luis Enrique. Nggak terlalu kaku, mereka tertawa bersama, kemudian mereka saling tersenyum bersama. Jadi kedekatan antara pelatih dengan pemain ini implikasinya akan membuat rasa nyaman, bukan hanya pelatih, tapi pemain itu sendiri. Nah, ketika timbul rasa nyaman, tentunya yang diharapkan pelatih untuk pemain tersebut akan menunjukkan kemampuan yang optimal yang dia berikan untuk timnas Spanyol khususnya. Oke, nanti kita bahas itu secara mendalam. Kemudian ada pertandingan Argentina menghadapi Ekuador, skornya 1-1 imbang. Kemudian beberapa isu yang kita bahas dari Barcelona. Oke, di pertandingan kali ini, sebelum selesai pertandingan ini, aku melihat bahwa Luis Enrique ingin mencoba melihat bagaimana timnas Spanyol itu ketika menghadapi tim yang defense-nya rapat. For your information, di pertandingan ini Islandia beberapa momentum ketika tanpa menguasai bola gunakan 4-5-1. Bertahan total. Terlihat dari data ball possession yang dimiliki oleh timnas Spanyol 84% berbanding dengan 16%. Oke, seusai pertandingan baru nih aku baca dan aku dengar beberapa statement preskon yang disampaikan oleh Luis Enrique. Luis Enrique mengatakan bahwa kami sangat gembira atas antusias dari supporter di pertandingan kali ini. Dan kemudian kami memiliki banyak peluang. Kami sangat hebat melawan tim defensif. Nah, ini penting bagi Luis Enrique mencari karakter permainan seperti Islandia ini. Parkir bus secara sederhananya. Kenapa? Dari beberapa turnamen yang diikuti oleh Luis Enrique bersama timnas Spanyol, beberapa kali Spanyol kesulitan untuk menembus parkir bus yang dihadapi, yang dilakukan oleh lawan. Ya, walaupun ini uji coba, tapi sistem, cara, ide, konsep yang dimiliki oleh Luis Enrique dalam membongkar rapatnya 4-5-1 yang dimiliki oleh Islandia sangat-sangat variatif. Bukan hanya mengandalkan satu sektor, bukan hanya mengandalkan skill individu, tapi permainan pure kolektif. Oke, di lini bawah kita bahas dulu di pertandingan kali ini. Luis Enrique mengganti Eric Garcia sebagai ball playing defender. Dia ganti 2 CB dari match yang sebelumnya menghadapi Albania di match ini. Island ini kelihatan banget untuk melihat seberapa kuat pemain-pemain dari Spanyol ketika menghadapi defense yang hebat dari lawan. Digantinya Eric Garcia ke Laporte. Laporte di sini sebagai ball playing defender. Disupport oleh satu lagi Hugo nomor 12 center back-nya. Back kanan ada Cesar Azpilicueta, back kiri ada Jordi Alba. Dari bawah udah clear, idenya udah jelas. Enrique ingin memiliki back di belakang, khususnya salah satu di antara 2 CB. Biasanya variatif ya, satu karakter ball playing defender, satu kuat dari sisi 1 lawan 1, kuat secara fisik ya. Biasanya secara teori pelatih menerapkan tandem di lini belakang. Nah, di pertandingan ini jelas Laporte dengan hebatnya dia mampu mengalirkan 1-2 sentuhan yang itu dilakukan oleh Eric Garcia sebelumnya. Dari lini bawah dia bawa bola ke lini tengah dan dia tidak under pressure. Itu penting bagi Enrique kalau kita lihat dari 2 match terakhir. Jadi ketika Eric Garcia nggak main, dia miliki Laporte. Dan kawan tandem dari Laporte di match ini juga nggak begitu buruk dari sisi ball possession ataupun mengalirkan bola. Dia cukup pede dan terbukti 1 gol dia melalui bola passing ke depan, deep passing ke striker Morata dan terkonversi gol. Itu sangat bagus. Nah, di sisi lain ada salah satu hal yang lagi menjadi concern di pertandingan kali ini. Kayak udah sistemnya udah dipahami banget ya oleh pemain-pemain Spanyol. Apa itu? Permainan posisi. Sering sekali misalnya nih Laporte bawa dari bawah.
sirkulasi bola dialirkan. Pemain-pemain yang berada di depan Laporte coba alihkan perhatian pemain-pemain dari Islandia, Islandia. Nah, oleh karena itu Laporte memiliki ruang untuk memberikan space kepada pemain-pemain lainnya bagi timnas Spanyol. Dan ini juga ya, kalau kita petik ya, konsep Xavi ketika beberapa waktu yang lalu mengkritik habis-habisan Araujo di salah satu pertandingan Barcelona karena tidak memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang cukup optimal pada pertandingan itu, dalam arti ya, Araujo tidak mampu memberikan passing kepada rekan-rekannya yang mendapatkan ruang, terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, di sini disupport oleh pemain-pemain Spanyol lainnya. Laporte dari bawah, ball playing defender dimainkan oleh Spanyol, rekan-rekan Laporte lainnya lakukan pergerakan tanpa bola. Di sisi lain, Spanyol coba bermain lebih diagonal ya, ketika ingin membongkar 4-5-1 yang digunakan oleh Islandia. Misalnya dari bawah, dari sektor kiri, mereka langsung tuh diagonal ke sektor kanan. Nah, sehingga melewati 4-5-1 yang dimainkan oleh Islandia. Nah, ketika mereka bermain diagonal pas ke sektor kanan, pasti ada gap tuh. Transisi defense kembali, merapatkan jarak antar lini bagi pemain Islandia. Misalnya dari 4-5 di tengah. Bagi Islandia kan perlu waktu untuk merapatkan. Hal itu dimanfaatkan oleh Spanyol dengan baik. Kemudian overload kiri atau kanan. Ada banyak jumlah pemain di kiri ataupun kanan. Permainan posisi. Ini yang aku suka di pertandingan kali ini. Di pertandingan sebelumnya juga ya. Tapi di pertandingan kali ini permainan posisinya fluid banget. Seperti udah lama banget main tuh. Pemain-pemain yang dipanggil oleh Luis Enrique di jeda internasional kali ini. Alonso dimasukkan babak 2. Kemudian Olmo ada lagi, Vino, Morata, seperti sudah bermain begitu lama. Kemudian dikombinasi dengan crossing dilakukan oleh timnas Spanyol. Seperti yang kita ketahui ya, timnas Spanyol kan secara postur mungkin beberapa pemain gak begitu menunjang kalau bola atas. Ya, crossing setengah dada ataupun bola datar yang digunakan oleh timnas Spanyol. Itu cukup variatif, banyak sekali variasi-variasi yang digunakan. Dan ya, kita lihatlah nanti bagaimana Spanyol ke depannya. Tapi kalau kita lihat situasi Enrique yang sering tepuk tangan, sering tersenyum sama pemain-pemain Spanyol lainnya, kayak memberikan aura yang sangat positif. Dan ada juga nih yang membahas ya, di luar ya, kalau di Indonesia nggak, di luar bahwa efek dari kesuksesan Barca akan menular ke Spanyol. Tapi mungkin itu terkesan berlebihan. Tapi biasanya kalau misalnya Barcelona sudah up, biasanya efeknya kena tuh ke Spanyol, dan ada sesuatu gaya, identitas yang akan dimiliki oleh Spanyol yang mungkin akan dimirip-miripkan dengan Barcelona. Oke, itu mungkin masih dini. Kita lihat nanti ke depannya. Kemudian kita geser, Argentina menghadapi Ekuador. Nah, di sini hampir sama ya. Ketika di pertandingan sebelumnya bagi Argentina ketika menghadapi Ekuador. Apa itu? Bahwa Argentina kesulitan untuk meredam kecepatan-kecepatan di sisi kiri ataupun sisi kanan pemain-pemain dari Ekuador. Speed. Itu yang pertama. Yang kedua, direct yang diletakkan oleh pemain Ekuador di belakang garis pertahanan dari Argentina. Memang diekspos speed ya pemain-pemain belakang Argentina ini bagi pemain Ekuador. Itu beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Argentina yang sering ya kalau kita lihat Argentina menghadapi Ekuador sering memanfaatkan hal demikian. Ketika menghadapi Kolombia pun ya hal-hal demikian sering kita jumpai. Kemudian Messi kembali memberikan pre-assist ya. Walaupun bukan assist, tapi dari dirinya gol bisa tercipta. Kemudian ada beberapa momentum Messi kehilangan bola dan tercipta peluang bagi Ekuador. Sayangnya Ekuador nggak efisien dalam memanfaatkan peluang. Counter Argentina juga pada pertandingan kali ini nggak begitu baik dari transisi ya. Hanya beberapa orang cuman yang ikut counter, sedangkan pemain lainnya nggak begitu mensupport. Dan pertandingan ini keras, 7 kartu kuning ada di pertandingan ini. Dan gol gol Ekuador di menit-menit akhir, kiper udah berhasil menahan ya, bola rebound nggak bisa dihentikan kembali oleh kiper Argentina. Tapi secara poin ya, bahwa Argentina ini beberapa momen ya ketika sudah gol kadang
down, dia turunkan permainannya, dia turunkan tempo yang nggak terlalu banyak menghasilkan create. Itu bahaya banget sih sebenarnya bagi Argentina. Tapi itu kadang ide, prinsip yang dimiliki oleh suatu pelatih, kita hormati. Dan kalau bisa buat menang, ya kenapa, apa masalahnya? Karena kan udah terbukti walaupun demikian permainan Argentina di Copa juga bisa mereka menang. Oke, kita masuk ke isu-isu yang lain, bahwa ya satu lagi ya jawaban ketika Pedri Gonzalez ditanya, pemain Barca, apa perbedaan Xavi dan Enrique? Ada kesamaan, mereka berdua suka bermain ofensif dan menguasai bola. Jadi Pedri mengatakan ada kesamaan Xavi dan Enrique. Kemudian Eric Garcia beberapa waktu yang lalu udah kita bahas, mengatakan ada kesamaan antara Xavi dan Enrique. Kemudian ada nih berita Dembele yang mengatakan dirinya secara personal ya, walaupun belum dikonfirmasi, tapi dari berbagai macam banyak media menyebutkan dia ingin bertahan di Barcelona ini, tapi tergantung agennya lagi. So, ini menjadi kabar baik tentunya dikala Dembele sedang menunjukkan performa yang terbaik. Nah, ini kuncinya agen lagi sih ya, kalau misalnya Dembele mengatakan iya. Dan tentunya yang paling penting ya, sadar diri nih Dembele dan agennya. Barca sekarang sedang krisis ekonomi, bermasalah lah ya keuangan yang mereka miliki. Tentunya harus lebih memikirkan Barcelona itu sendiri, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau misalnya memikirkan dirinya sendiri, Pique bisa memikirkan dirinya sendiri, gaji tinggi Alba dan beberapa pemain Barca lainnya. Egoisitas di sini bukan hanya dituntut untuk Dembele diturunkan, untuk agennya juga. Jangan terlalu egoisitas. Dan ada lagi beberapa informasi Lewandowski ini belum begitu ya kalau Lewandowski umur segitu mungkin untuk jangka pendek oke, tapi kita lihat aja lah keputusan yang dimiliki oleh Laporta dan kawan-kawan. Kemudian terkait tentang Laporta sama Messi, ini cukup menarik ya. Ketika diwawancara RAC1, pilihan Messi untuk kembali ke Barca, ketika ditanya ya, saya belum menerima pesan apapun dari Messi atau dari lingkungannya bahwa dia ingin kembali, dan kami tidak mempertimbangkannya. Kami sedang membangun tim baru. Tidak mempertimbangkan, kami sedang membangun tim baru. Oke. Dengan campuran pemain muda dan pengalaman, simbiosis campuran ini bekerja dengan baik. Tapi Leo adalah Leo dan dia akan selalu menjadi pemenang. Bagi saya itu pasti tidak mudah baginya untuk Leo pergi. Tetapi ketika itu terjadi, saya memikirkan keuangan klub. Saya tidak dapat menempatkannya pada risiko yang lebih besar. Saya pikir kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tetap kan, terkait tentang keuangan lagi yang dipikirkan oleh Laporta. So, ini artinya apa? Memesan juga ya kepada Messi. Kalau misalnya mau balik, uang tuh pikirkan jangan terlalu besar banget digaji untuk Messi. Dan kabarnya Messi juga membantah ya dari berbagai macam media juga laginya, dan Laporta mengatakan hubungan dia sama Messi juga nggak begitu baik ya seusai Messi pergi. Salah satu pemicu ini tentunya ketika Laporta mengatakan Messi quote and quote nggak mau bermain di Barca tanpa gaji, dan didengar Messi pada saat itu, dan Messi juga menyenggol balik Laporta bahwa itu seharusnya nggak diomongkan di depan media. Nah, kalau kita lihat Messi dari karakternya, kalau misalnya sudah dia merasa nggak enakan, ada konflik antara dirinya sama presiden Barca, contohnya Bartomeu, habis-habisan tuh diajarnya. Ini juga kan clash sedikit ya, walaupun nggak begitu offense, clash yang terjadi antara Laporta dan Messi. So ya, kita lihat aja lah bagaimana ini drama-drama yang terus akan berlanjut Laporta Messi Barcelona teman-teman, karena akan terbongkar lah suatu saat nanti, 5 tahun 10 tahun ataupun nanti Messi membuat biografinya ataupun autobiografinya kenapa Messi pergi. Laporta juga membuat biografi ataupun cerita di dalam bukunya kenapa Messi pergi. Kalau sekarang nggak mungkin belak-belakan Messi menjelaskan kenapa dia pergi, Laporta menjelaskan kenapa dia pergi. Ya nikmati aja lah. Ini kan banyak kan kejadian-kejadian ketika Ferguson udah pensiun, dia membuat buku menceritakan pengalamannya, baru kan kita mengetahui. Tapi ini tunggu-tunggu aja, dan banyak ya update-update dari Barcelona lainnya. Oke lah, sampai sini aja dulu video, udah panjang banget.
Bye.